Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Hari ini kita bakalan bicara lebih detail tentang product owner. Di video sebelumnya, saya kan bicara tentang tiga model bisnis ya kan. Yang pertama adalah product owner, yang kedua adalah affiliate ya, kemudian yang ketiga adalah advertising space. Saya cuma sebutkan sedikit waktu itu karena keterbatasan waktu. Jadi untuk yang sekarang kita bakalan bahas lebih detail tentang product owner. Seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya ya kan. Jadi intinya product owner itu ngapain sih? Dia jualan produk, dia jualin jasanya dia gitu. Jadi entah dia jual produknya dia sendiri atau dia jualan jasanya dia sendiri gitu. Kuncinya adalah dia jualan sesuatu yang miliknya sendiri gitu. Bukan berarti harus miliknya sendiri sih. Pokoknya dia jualin sesuatu dan dia nggak cuma nge-refer gitu ya. Jadi dia melakukan lebih banyak hal gitu. Jadi kita bakalan lanjutin, nanti Anda bakalan jelas apa bedanya dengan affiliate marketing. Jadi product owner ini dia entah dia jualan produk atau entah dia jualan jasa. Kalau dia jualan produk, ada dua opsi yang dia bisa pilih. Dia bisa pilih jual produk digital atau jual produk fisik. Untuk jual produk digital dia bisa jualan macam-macam nih. Dia bisa jual informasi, jadi informasinya bisa dia kemas dalam bentuk video seperti yang saya lakukan ini, dalam bentuk PDF, dalam bentuk podcast atau audio atau apapun. Jadi bisa dia kemas dalam bentuk apapun informasi yang dia jual. Seperti, dan ini bukan hal yang baru, ini hal yang dilakukan mulai dari nenek moyang Anda bikin buku, kemudian bukunya dipublish di toko buku, kemudian dijual gitu ya. Dan itu jualan informasi gitu. Jadi orang sekolah juga bayar uang banyak hingga jutaan untuk dapat informasi ya kan, entah itu berguna atau tidak buat dia. Yang penting Anda bisa menjual informasi yang Anda punya dengan di internet ini salah satu model bisnisnya. Kemudian Anda juga bisa jualan software. Jadi misal ini nih, ini software yang saya buat buat ngerekam ini, buat ngerekam video ini tidak gratis. Jadi dia bikin software agar saya bisa merekam, kemudian saya beli softwarenya gitu ya. Simpel sekali bukan? Jadi dia jualan produk, dia jualan software yang bisa memungkinkan orang untuk merekam layar seperti ini. Kemudian dia bisa juga jualan resources gitu. Jadi misal dia punya akses terhadap sesuatu yang orang lain nggak punya gitu. Misal dia punya nomor telepon manajer wilayah apa gitu. Misal dia punya nomor telepon manajer bank wilayah apa gitu, dan nomor telepon ini mungkin bagi Anda, buat apa sih gunanya, cuma nomor telepon aja, tapi beberapa orang, bagi sebagian orang ini sangatlah penting gitu. Misalnya nomor telepon pengusaha di daerah ini gitu, yang dengan bisnis omset lebih dari segini gitu, itu bakalan sangat penting bagi misal agen asuransi, kemudian broker rumah gitu ya, marketing agent properti dan lain sebagainya. Itu bisa Anda jual di internet gitu ya. Jadi itu bukan hal yang baru juga, itu hal yang sudah lama sekali dilakukan dan cukup banyak orang gitu yang melakukannya. Kemudian hal yang bisa Anda jual selain itu juga aplikasi gitu ya. Jadi misal jadi bedanya software sama aplikasi apa? Ini mungkin bisa ya dijadikan satu ya, software atau aplikasi gitu. Tapi aplikasi itu saya rasa sesuatu yang ada di internet gitu, atau ada di mana gitu, yang apa itu namanya, jadi Anda gunakan di internet gitu ya. Jadi ya samalah kayak software kayak ini, misalnya ini software mind map, ini aplikasi mind map, ini ada di internet gitu. Dan apa itu namanya, kalau saya mau menggunakan versi yang berbayarnya ini ya, this is a temporary map, to save it sign up for free. Jadi ini ada sign upnya gratis memang, tapi dia juga ada plan untuk berbayar. Misal sebulan bayar berapa gitu, nanti bisa bikin apa gitu ya. Jadi eh, jadi itu tadi contoh dari aplikasi. Anda juga bisa jualan grafik. Jadi ada banyak orang ya, jadi ada banyak orang yang dia itu jualan produk grafik yang sudah jadi gitu. Jadi misalnya dia jualan gambar,
dia jualan foto gitu ya, dia jualan foto-foto yang umum yang bisa orang gunakan di desain mereka, orang jualan icon, kemudian orang jualan macam-macam. Jadi gambar grafik itu dijual, bukannya graphic design loh ya, bukannya Anda ngedesain logo gitu, bukan. Tapi ada tempat di mana orang itu jualan gambar. Jadi dia gambar icon apa gitu, kayak icon untuk industri hotel gitu. Jadi dia gambar rumah, apa ya, kok hotel kok rumah, maksud saya seperti misalnya apa ya, ya apa gitu kayak saya agak bingung ini jelasinnya tuh ya. Pokoknya ada orang jualan grafik gitu ya. Dan selain dia jualan produk digital, dia bisa juga jualan produk fisik. Apa aja contohnya produk fisik? Misalnya apparel gitu ya, misalnya produk fashion. Misal jual jaket, jual jeans, jual baju, baju kantor, baju apa gitu, kayak kayak saya gini misalnya, saya jualan baju Korea gitu ya kan, meskipun nggak saya urus karena partner saya yang urus ya. Kemudian ada juga yang Anda bisa jualan furnitur gitu di internet. Jadi ada teman saya yang jualan Gucci di internet. Ada teman saya yang jualan apa itu namanya, furnitur kayak apa ya, meja, kursi gitu, pahatan gitu ya, dari pahatan khas apa gitu, misal khas Jepara atau apa gitu. Jadi Anda bisa jualan banyak sekali produk fisik. Anda bisa jual gadget gitu ya. Jadi Anda bisa jualan mouse, jualan apa ya, jual laptop, jual HP gitu. Anda bisa jual hal itu. Anda bisa eh, Anda bisa jual hal itu di internet, dan itu model bisnis sebagai product owner yang jualan produk fisik gitu ya. Nah, selain itu semua ada juga yang nyediain jasa. Jadi jasa ini ada yang periode waktu tertentu gitu ya. Jualan produk juga bisa jadi ada periode waktu tertentu, tapi biasanya yang umum itu jasa. Jadi misal jasa hosting gitu ya. Jadi saya nge-host situs saya di HostGator, itu saya bayar jasa hosting, dan itu tiap periode waktu saya dibill gitu. Saya ditagih, misal tiap bulan saya ditagih, atau misal tagihan saya buat 2 tahun sekali ya. Jadi tiap 2 tahun sekali saya ditagih berapa juta gitu. Itu contoh untuk hosting gitu ya. Bisa juga untuk aplikasi gitu, misal seperti ini tadi, ini juga bisa masuk jasa ini. Jadi ada contoh lebih bagus. Jadi ada apa itu namanya, ada situs gitu di mana eh, tiap bulan Anda dapat jatah bisa bikin berapa video gitu. Entah jatah itu Anda gunakan atau tidak, jatahnya bakalan preset di bulan berikutnya gitu. Jadi itu contoh dari aplikasi. Misalnya ini nih, software mind map ini juga merupakan jasa ini. Jadi bisa gabungan antara keduanya. Jadi ini jasa dimana kita bisa bikin mind map dengan gampang di sini, dan ini ada biaya bulanannya gitu biasanya. Jadi tergantung paket plan yang kita pilih gitu, itu ada biaya bulanannya biasanya. Seperti itu salah satu contohnya. Dan contoh yang juga sering adalah SEO gitu ya. Jadi ada perusahaan SEO yang membebankan biaya tiap bulan gitu. Jadi jika Anda tidak ingin ranking Anda turun, maka Anda harus bayar biaya bulanan. Kalau misal Anda berhenti bayar, ya kami berhenti ngoptimasi gitu. Nanti ada kemungkinan situs Anda bakalan turun lagi karena kompetisi atau lain-lain, bisa seperti itu gitu ya. Jadi itu tadi contoh menyediakan jasa dengan berdasar periode waktu. Ada juga yang menyediakan jasa cuman sekali waktu doang, misalnya web design. Orang ngedesain gitu, ngedesain situs gitu, misalnya ngedesain toko online gitu. Kalau sudah jadi ya sudah gitu, Anda setelah Anda bayar ya Anda dapat toko online Anda, dan Anda tidak perlu bayar dia lagi karena toko onlinenya sudah selesai gitu ya. Graphic design juga seperti itu, misal bikin logo, bikin header, bikin apalagi, bikin macam-macam gitu ya. Itu biasanya cuma sekali waktu aja. Content creation juga saya banyak bayar orang untuk nulis artikel gitu ya. Jadi artikel di syamsulalam.net semuanya artikel saya, by the way, artikel tulisan saya sendiri. Tapi ada beberapa hal di blog-blog yang apa itu namanya, di blog-blog
yang saya gunakan untuk SEO itu kontennya saya bayar orang gitu. Jadi saya bayar dia sekali, dia misal misal saya suruh bikin 20 artikel, oke, saya setelah artikelnya selesai saya bayar, terus ya sudah selesai. Kalau saya mau beli lagi ya saya bisa beli lagi, tapi itu sekali waktu, jadi tidak recurring istilahnya, tidak ada biaya bulanan terus 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 gitu, seperti itu. Dan untuk eh, untuk menjadi product owner, kalau Anda tertarik masuk model bisnis ini sebagai product owner, ada beberapa persyaratan yang perlu Anda penuhi, dan ini eh, banyak sih, tapi sebenarnya semuanya itu simple gitu. Jadi Anda pokoknya harus punya tempat untuk jualan, ya kan? Anda harus punya tempat di mana Anda bisa naruh produk Anda gitu. Anda bisa naruh gambar dari produk Anda, kemudian Anda kasih deskripsi tentang produk Anda, harganya berapa, gimana cara bayarnya, dan lain-lain. Itu harus ada tempatnya gitu. Entah itu tempatnya situs Anda sendiri, atau entah Anda mau jualan di forum, itu terserah Anda. Pokoknya Anda harus punya tempat di mana Anda bisa menjelaskan apa sih yang Anda jual itu gitu. Jadi entah itu blog Anda sendiri, situs Anda sendiri, atau di forumnya orang, itu terserah Anda. Pokoknya syarat pertama Anda harus punya tempat untuk jualan. Itu yang penting. Anda mau jual di Kaskus atau dimanapun itu terserah Anda. Kemudian Anda harus punya cara untuk mendatangkan pengunjung gitu ya. Nah, kalau Anda tempat untuk jualan Anda adalah situs Anda sendiri, ini biasanya lebih repot karena Anda harus datangkan pengunjung sendiri gitu dengan usaha Anda sendiri. Situs Anda harus cukup terlihat gitu ya di internet, mudah untuk dicari gitu ya, mudah untuk diakses orang, sehingga pengunjung itu bisa bisa datang gitu ke situs Anda. Kalau pengunjung nggak tahu tentang situs Anda, ya mereka nggak bakalan datang ke situs Anda. Nah, kalau Anda jualan di tempat yang kalau misal Anda jualan di forum gitu, forum itu secara default biasanya mereka sudah ada pengunjung tetapnya sendiri gitu, karena apa itu namanya? Karena forum itu, karena usaha forum itu gitu. Jadi Anda biasanya kalau jualan di forum itu sudah ada trafficnya gitu. Jadi Anda nggak perlu sibuk mikirin tentang gimana nih caranya biar ini apa itu namanya, lapakku ini biar kelihatan orang gimana nih. Paling apa ya, trafficnya sudah ada gitu di forum itu sendiri. Paling yang perlu Anda lakukan adalah Anda ngebam tweet Anda gitu ya, jadi ada di posisi atas, jadi lebih banyak yang lihat, ya seperti itulah. Jadi ya gitu itulah. Jadi Anda harus tahu cara untuk mendatangin pengunjung ke lapak Anda atau toko online Anda atau situs Anda atau apapun itu namanya. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah Anda harus tahu cara agar orang itu bisa bayar Anda itu gimana gitu. Jadi Anda harus tahu payment processor. Jadi Anda harus tahu gimana sih orang itu, Anda harus menyediakan informasi gitu ya, biar orang itu bisa bayar Anda gitu, dan Anda harus punya sesuatu itu gitu agar Anda bisa dibayar. Jadi Anda perlu siapkan kayak rekening BCA, rekening BNI, Mandiri, sebanyak mungkin rekening CIMB Niaga. Jadi orang itu mudah kalau mau bayar Anda. Kalau misal Anda jual produk digital gitu ya, biasanya banyak ya yang apa itu namanya, yang menggunakan PayPal. Jadi ya tentu saja syaratnya ya Anda harus punya PayPal gitu untuk bisa jualan. Tapi dalam kebanyakan kasus Anda kalau jualan produk fisik misal di Kaskus gitu ya, Anda nggak perlu punya PayPal, nggak perlu punya hal-hal aneh seperti itu. Anda hanya perlu punya ATM di bank terkenal, misalnya BNI atau Mandiri, BCA gitu ya. Dan kemudian untuk persyaratan yang terakhir adalah Anda harus punya cara untuk mendeliver yang Anda jual. Anda harus punya cara untuk mengirimkan apa yang si pembeli tadi sudah beli gitu ya. Misalnya si pembeli tadi misal beli apa ini, kayak misal beli akuarium anti pecah dari Anda gitu ya. Anda harus tahu cara untuk ngirimin barang yang Anda jual. Jadi Anda harus ngerti tentang ekspedisi. Jadi Anda ngerti tentang itu, jasa kirim barang itu ya, kurir barang itu Anda harus ngerti lah. Setidaknya Anda punya pengalaman ngirim barang gitu ya.
Jadi Anda tahu, oh kurir ini bisa ngirim ke sini, harganya kalau ke sini segini gitu. Anda kurang lebih harus tahu. Kalau Anda jualan produk digital lebih simpel, Anda perlu siapkan aja. Anda hanya perlu siapkan situs yang terproteksi gitu ya, untuk bisa ngedeliver barangnya. Jadi ketika mereka sudah bayar, Anda entah bisa kirim email ke mereka atau secara otomatis emailnya terkirim gitu. Selamat karena sudah menjadi member, atau karena telah menyelesaikan transaksi ini detail login Anda, atau Anda bisa akses produk Anda di sini gitu misalnya. Dan jadi ya Anda harus ngerti gitu beberapa hal. Nah, ini persyaratan ini nanti ini bisa Anda penuhi kalau Anda mempelajari hal-hal di bawah ini. Jadi product owner itu yang ia pelajari meliputi beberapa hal ini. Jadi hal pertama yang perlu ia pelajari adalah product creation ya. Jadi dia harus tahu gitu cara membuat produk, caranya apa ya? Cara agar dia itu memiliki produk yang ia jual gitu ya. Misal saya jualan baju Korea gitu, saya nggak punya pabrik untuk bikin baju Korea, tapi saya harus ngerti gimana caranya biar saya itu punya produk ini gitu, saya punya produk ini untuk saya jual gitu. Jadi ya alternatifnya ya saya cari perusahaan yang menyediakan layanan dropshipping gitu ya. Jadi saya gak bakalan bahas banyak tentang dropshipping, pokoknya intinya kayak gitu ya. Jadi saya bisa jualin produknya si perusahaan ini dengan sistem dropshipping gitu. Jadi saya nggak perlu bikin, saya cuma perlu jualin, tapi produknya tetap produk saya. Anggap aja kulaan gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya. Misal ini nih, bikin video tutorial seperti ini, bikin video kursus lecture seperti ini juga Anda harus tahu cara bikinnya gitu, software apa yang diperluin untuk bikin ini gitu. Terus kemampuan apa aja yang saya perlu miliki, pengetahuan apa yang perlu saya miliki untuk bisa bikin seperti ini gitu. Jadi itu harus Anda ketahui gitu ya, aspek teknis dari gimana ngerekamnya, gimana biar suaranya tidak terlalu banyak desis dan lain-lain, itu perlu Anda ketahui untuk bikin produk digital ataupun fisik. Kalau digital ya tadi hubungan dengan yang teknis-teknis, kalau yang produk fisik ya hubungannya dengan ya yang itu tadi, Anda pokoknya punya akses ke produk tersebut gitu, produk yang ingin Anda jual. Kemudian hal kedua yang harus Anda pelajari meliputi traffic generation, cara agar Anda bisa mendatangkan pengunjung. Sebenarnya cara paling gampang untuk mendatangkan pengunjung adalah bukannya mendatangkan pengunjung ya, tapi Anda jualan di tempat yang sudah ada pengunjungnya, sudah ada trafficnya, seperti yang tadi saya bilang jualan di forum. Tapi kadang jualan di forum kurang bergengsi gitu ya. Jadi Anda bikin situs Anda sendiri. Kalau Anda memutuskan untuk bikin situs Anda sendiri, Anda harus ngerti salah satu dari 4 hal ini. Kalau Anda ngerti semuanya bagus, tapi Anda cuma butuh satu aja gitu biasanya ya. Anda perlu ngerti salah satunya SEO ya. SEO itu nanti saya bakalan jelasin detail di video saya selanjutnya tentang SEO. Pokoknya intinya adalah SEO itu adalah gimana caranya bikin situs Anda itu paling relevan dengan kata kunci tertentu yang diketikkan oleh calon pengunjung Anda gitu. Jadi misal Anda jualan baju Korea ya, tentu saja kira-kira calon pembeli Anda kalau mau cari baju Korea ya mereka ya bakalan ngetikin keyword baju Korea, atau misal cari baju Korea imut atau apa gitu kayak. Jadi Anda harus bikin situs Anda relevan dengan kata kunci itu sehingga situs Anda bisa ranking tinggi untuk kata kunci itu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk SEO. Kemudian untuk advertising, Anda harus ngerti apa aja platform-platform yang bisa Anda gunakan untuk advertising, untuk beriklan gitu ya. Entah itu platform Facebook, jadi Facebook itu ada tempat gitu ya di mana Anda bisa beriklan, namanya Facebook Ads ya. Jadi Anda bisa beriklan di Facebook gitu ya. Nah, Anda tahu kan biasanya di bagian sidebar kanannya Facebook Anda biasanya ada iklan apa gitu kayak. Nah, itu Anda harus ngerti caranya biar
dengan budget minimal bisa dapat banyak klik, bisa dapat banyak konversi dan lain sebagainya. Itu semua ada ilmunya, itu semua bisa Anda pelajari dan sebaiknya Anda pelajari gitu ya. Kemudian Anda juga bisa belajar tentang affiliate gitu. Jadi Anda bikin affiliate program Anda sendiri, jadi Anda bisa ngerekrut affiliate gitu. Jadi Anda ngerekrut orang untuk ngejualin produk Anda, untuk ngerefer produk Anda. Kemudian Anda juga bisa melakukan list building. Jadi Anda membangun list gitu ya. Anda cari orang-orang yang dia itu punya apa ya, dia sudah punya influential gitu ya, dia sudah punya follower gitu ya, orang yang berpengaruh gitu, dia punya follower. Kemudian Anda tawarkan sesuatu ke ke followernya si orang itu lewat orang itu. Gimana ya, saya jelasinnya bakalan agak panjang. Pokoknya intinya list building itu adalah Anda membangun daftar nama gitu ya. Jadi Anda membangun email list gitu ya. Kalau kalau dalam dunia marketing, saya marketing properti by the way. Jadi list building itu ya kita bangun nama, kita nyimpen namanya orang sama nyimpen nomor teleponnya. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa kita hubungi lagi. Kalau di internet ini kaitannya dengan kita nyimpen nama orang sama kita nyimpen email mereka gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa kita hubungi lagi, dan ini ya kaitannya tentang traffic generation. Ya enaknya ya kalau Anda sudah punya list, Anda mau jualan apa, cuma tinggal email aja list Anda gitu. Jadi cara mudah bagi Anda untuk mendatangkan pengunjung lagi dan lagi gitu. Jadi setidaknya Anda harus paham salah satu dari 4 ini gitu. Anda harus ngerti, Anda harus master, entah itu SEO, entah itu master caranya advertising biar sakti ngiklan cuma 1 sen bisa dapat ribuan orang gitu ya, misalnya seperti itu. Anda jago ngerekrut affiliate atau Anda jago membangun list gitu ya. Kemudian ilmu ketiga yang perlu Anda pelajari adalah ini conversion, yaitu setelah Anda datengin pengunjung, Anda bikin pengunjung tersebut Anda ubah jadi pembeli gitu. Jadi untuk hal ini hal yang bisa Anda pelajari adalah copywriting gitu ya. Anda bisa belajar gimana sih cara cara mengkomunikasikan produk Anda gitu. Jadi mengkomunikasikan produk Anda dengan cara yang bagus gitu, sehingga orang-orang yang butuh produk Anda itu ngerti produk Anda, jadi dia mau untuk beli gitu ya. Jadi ada banyak miskonsepsi ya tentang copywriting itu. Copywriting itu bukan tentang membuat orang yang tidak mau beli jadi mau beli gitu, bukannya seperti itu gitu. Tapi kalau kalau nggak butuh sesuatu, orang nggak pingin sesuatu, ya copywritingnya sebagus apapun ya orang nggak bakalan beli gitu ya. Tapi kalau orang tapi ada kasus di mana orang itu butuh tentang sesuatu gitu, produk Anda itu menyediakan sesuatu tersebut tapi orang tersebut tidak beli. Kenapa? Bukan karena apa-apa gitu ya, produknya cocok sebenarnya sama orangnya, cuman cara Anda mengkomunikasikan kurang tepat gitu ya. Karena cara Anda mengkomunikasikan kurang tepat, maka orang tidak tahu benar gitu produk Anda itu tentang apa gitu, sehingga dia tidak beli meskipun dia sebenarnya membutuhkan produk Anda tersebut. Jadi copywriting itu adalah teknik untuk mengkomunikasikan produk Anda sehingga orang itu mengerti betul gitu. Produk ini itu menyelesaikan masalah saya yang ini, sehingga orang yang benar-benar butuh bakalan beli gitu ya, karena Anda bisa mengkomunikasikan dengan baik dan benar gitu, dengan tepat gitu. Itu tadi tentang copywriting. Itu saya juga belajarnya lama sekali, belajarnya sangat repot, tapi ilmu yang sangat worth it ya, ilmu yang sangat berharga untuk dipelajari. Kemudian bagian dari konversi itu adalah Anda harus pelajari gimana sih caranya membangun trust, gimana sih caranya membangun hubungan dengan calon pelanggan Anda, dengan orang gitu ya. Cara 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 paling mudah sebenarnya untuk bangun trust dan bangun relationship adalah Anda cara cara cara
ini bisa jadi video sendiri ya. Saya gak bakalan jelasin tentang trust dan relationship, nanti bakalan ada sendiri videonya. Pokoknya intinya itu ya. Kemudian Anda harus tahu caranya gimana bikin orang itu bisa bayar Anda. Jadi Anda harus tahu teknis tentang payment processor, caranya nyeting PayPal itu gimana sih? Caranya biar membershipku ini bisa bisa terintegrasi dengan PayPal gimana sih, itu Anda harus tahu. Itu harus Anda pelajari gitu ya. Tadi juga gimana caranya biar membership ini terintegrasi dengan ATM atau apa gitu, kayak itu harus Anda pelajari. Jadi tiga hal ini sayangnya Anda tidak bisa pilih salah satu seperti yang traffic generation. Anda harus ketahui semuanya gitu kalau Anda ingin jadi marketing yang baik di internet gitu ya. Kemudian untuk ilmu keempat yang perlu Anda pelajari adalah Anda harus ngerti caranya deliver. Jadi cara membuat pembeli mendapatkan yang sudah ia beli gitu ya, cara ia dapat produk mereka. Jadi itu meliputi customer support ya. Jadi Anda kalau mereka ada komplain tentang produk mereka, Anda harus siap. Itu termasuk hal yang perlu Anda pelajari, gimana caranya ngehandle customer support. Kalau Anda nggak suka ngehandle customer support ya tentu saja Anda harus belajar caranya ngerekrut tim yang bisa ngehandle customer support gitu ya. Kemudian kalau Anda jualan produk digital, Anda harus ngerti kurang lebih aspek aspek teknis tentang situs membership, situs keanggotaan. Jadi gimana caranya memproteksi produk Anda, eh, memproteksi produk Anda sekaligus mendeliver produk Anda setelah orang itu bayar gitu ya. Jadi kalau Anda beli premium membership saya misal, kalau Anda sudah bayar lewat PayPal, maka secara otomatis Anda bisa bikin akun dan setelah itu Anda bisa dapatkan akses ke semua produk saya gitu misalnya ya kan. Itu Anda harus tahu aspek teknisnya gitu. Tapi kalau Anda jualan produk fisik, Anda yang perlu Anda ketahui ya, Anda harus tahu caranya ngepak barang yang betul gimana, kemudian kurir barang yang bagus apa gitu, yang paling murah apa, ini nanti ngecover wilayah apa dan lain-lain. Itu Anda harus ngerti, itu harus Anda pelajari. Jadi saya rasa saya sudah kasih penjelasan yang lumayan ekstensif ya tentang ini, tentang cara jadi product owner. Dan jika Anda tertarik untuk jadi product owner, memang hal yang perlu Anda pelajari mungkin terkesan banyak, tapi tenang aja, saya coba usahakan ada semua materinya di syamsulalam.net ya. Dan semuanya gratis by the way karena saya baik hati. Dan ya, saya rasa sekian dari saya. Saya harap Anda belajar banyak tentang model bisnis ini dari video saya hari ini. Di video selanjutnya kita bakalan bicara tentang model bisnis affiliate marketing gitu ya. Dan advertising space untuk nanti yang terakhir. Oke lah, jadi sekian dari saya. Terima kasih karena Anda sudah lihat sampai sekarang. Kalau Anda masih belum meninggal setelah lihat sampai sampai menit ke 28 ini, saya ucapkan selamat pada Anda. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Salam senyum.